Uni nggak ada modal. Kalau dibilang ada modal cuman 200.000. Uni buka usaha Uni dengan uang 200.000. Jadi kalian kalau ngomong, ih aku nggak punya uang, gimana caranya buka usaha? Uni cuma modal 200.000. Gimana caranya? Nah, kalian harus ikuti terus apa yang Uni bahas biar kalian tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi nih di channel YouTube-nya Uni. Makasih buat kalian yang selalu setia mampir di YouTube-nya Uni. Nah, buat kalian jangan lupa di subscribe dulu dan hidupin tombol loncengnya karena subscribe itu gratis. Uni juga jadi lebih semangat untuk bikin konten-konten lainnya. Nah, kali ini Uni mau bikin konten tentang awal Uni bisnis nih. Insya Allah banyak pengalaman-pengalaman Uni yang insya Allah ilmunya itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, buat teman-teman banyak banget kemarin yang ketika Uni buka pertanyaan di Instagram, banyak banget teman-teman yang nanya tentang bisnis. Nah, makanya Uni di sini tertarik banget untuk ngebahas tentang bisnis Uni yang udah 8 tahun Uni jalanin ini. Insya Allah banyak banget pengalaman dan ilmu-ilmu yang bisa kalian ambil dari pembahasan Uni tentang bisnis ini. Nah, nanti kalian jangan skip sedikit pun pembahasan yang Uni bahas karena nanti kalian bisa ketinggalan ilmunya. Jangan dipotong-potong, jadi kalian dengerin sampai habis. Dan ini Uni bikin insya Allah mungkin lebih dari satu part karena ini panjang. Nanti insya Allah di part yang pertama mungkin kurang lebih 15 menit Uni bikin dulu. Uni kurang tahu berapa partnya karena untuk pembahasan bisnis ini nggak cuman bisa 5 menit atau 10 menit karena panjang penjelasannya agar kalian juga bisa ngambil hikmah dan ngambil ilmu yang penting. Di sini juga Uni udah rangkum, di HP Uni juga Uni udah rangkum apa aja yang kalian tanya dan ini akan Uni bahas. Oke, baiklah, daripada Uni panjang lebar-lebar panjang Uni langsung aja ke pembahasan. Oke, pertanyaan pertama ya. Oke, Uni baca dulu. Kenapa Uni lebih tertarik bisnis fashion di dunia fashion? Pernah melihat maaf ya kalau si Luna ribut soalnya lagi ada si Luna. Jadi gini aja, sebelum Uni jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, Uni lebih tertariknya saat ini pengen ngebahas tentang pengalaman Uni. Luna please diam. Jadi di part yang pertama ini Uni akan ngebahas tentang pengalaman Uni aja ya. Untuk pembahasan yang pertama, Uni pengen ngasih tahu kalau Uni di dunia fashion ini, di dunia online shop itu udah 8 tahun. Udah 8 tahun lamanya, jadi Uni bukan orang yang baru megang bisnis online. Uni awal Uni buka bisnis ini pada umur Uni 19 tahun, itu Uni ketika masih kuliah. Tapi sebelum Uni kuliah, Uni juga udah ngejalanin bisnis. Nggak ini sih online juga sih, cuman nggak fokus gitu, nggak merek sendiri. Awalnya Uni itu reseller orang di barang baju rajut, pakaian baju rajut gitu. Uni cuman ngambil untung 10-an ribu. Kadang kalau orang ngambilnya banyak, Uni bisa untung cuma 3.000 rupiah. Tapi Uni itu sambil kuliah, Uni bisa menghasilkan berapa ya, paling sedikit itu 1 juta. Uni bisa ngedapetin 3 juta. Itu jadi reseller orang aja tuh Uni bisa dapetin segitu. Apalagi kalau jadi agen ya, karena potongan agen kan lebih besar. Dan itu Uni benar-benar fokus ngejalaninnya. Uni itu ngejualinnya itu di kuliah, di kampus Uni maksudnya. Uni ngejualinnya itu ke teman-temannya Uni di kos-kosan. Uni ngejualinnya juga di kampus. Uni itu nggak cuma sama teman satu kelas, Uni ngejual ke kelas-kelas yang lain ya, memang harus pede kan. Di situ Uni sebenarnya jualan ini jadi reseller orang bukan karena nggak punya uang. Alhamdulillah pada saat itu keluarga Uni berkecukupan. Uni malah nggak kekurangan uang sama sekali gitu. Tapi memang
hobi. Hobi itu yang bikin Uni itu mau jadi resellernya orang gitu. Nah terus nggak lama Uni jadi resellernya orang, Uni mikir gimana caranya Uni bisa buka bisnis sendiri gitu loh. Soalnya sedangkan jadi resellernya orang, Uni bisa ngedapetin uang lebih banyak ya kan, apalagi kalau Uni bisa buka merek sendiri gitu loh. Disitulah otak Uni mikir gitu. Itu rata-rata orang Padang memang kayak gitu. Orang Padang ini gimana ya, kerja sama orang pasti dia mikir gimana caranya dia bisa mempekerjakan orang sama dia gitu. Dia nggak sama mau jadi pekerja gitu loh. Nah makanya Uni ketika jadi reseller itu Uni nabung, tapi ternyata hasilnya nggak ada karena Uni boros. Uni bener-bener suka Uni suka jajan sih, Uni suka jajan. Uni nggak suka belanja-belanja yang seperti tas, sepatu segala macam, memang nggak hobi dari dulu. Tapi Uni lebih suka itu jajan, dan itu memang lebih banyak ternyata habis, karena kan kita setiap hari jajan bisa berapa kalau kita nggak ngebatasin diri kan. Nah itu nggak ada sama sekali uang terkumpul. Habis itu kemudian ada kakak Uni di Garut, kakak angkat Uni ketemu di online. Itu beliau ngomong kalau dia itu punya jilbab segi 4 itu kan, bahannya Wolfish gitu kan. Terus beliau ngomong, Dik pakai jilbab ini aja, karena Uni waktu itu baru hijrah. Jilbab Uni itu masih jilbab yang tipis, itu jilbab Paris ya kalau orang bilang, itu Uni double 2 gitu loh. Karena Uni waktu itu memang hijrah langsung pakai syar'i, memang sih nggak langsung banget tapi singkat gitu loh. Nah di situ Uni mikir, kok kakak Uni bisa bikin ini jilbab sendiri. Uni tanya, itu bikin sendiri Bi? Uni manggilnya Bibi. Iya Dik, itu Bibi bikin sendiri. Terus Uni mikir, lah kok si Bibi bisa bikin sendiri gitu kan. Nah di sanalah inisiatif Uni. Uni cari ide kalau Uni itu mau bikin segi 4 dulu. Nah singkat cerita, Uni itu nyari tahu untuk konveksi yang membuat jilbab nih di mana yang murah gitu kan. Uni juga survei di lapangan nih, survei bahan gitu yang dipakai itu bahan apa. Dan Uni ngambil contoh dari punyanya kakak angkat Uni itu, contoh bahannya ternyata bahannya Wolfish gitu loh. Habis itu ya Uni cari-cari tuh info penjual bahan di mana gitu kan. Kalian juga bisa cari infonya itu penjual bahan di mana, yang terdekat aja dari rumah kalian, pokoknya di kota kalian itu yang grosirnya lah, yang murahnya gitu. Karena kalau mahal untuk eceran itu kalian nggak bisa bersaing lah sama harga pasar. Nah di situ Uni ketemu tempat dimana Uni ngambil bahan yang harganya ya terjangkau lah, masih harga grosir gitu kan. Nah di situ Uni itu ternyata untuk konveksi produksi jilbabnya itu dekat rumah banget. Uni waktu itu kan di Bekasi ya. Uni di Bekasi itu Uni nggak ada modal. Kalau dibilang ada modal cuman 200.000. Uni buka usaha Uni dengan uang 200.000. Wow. Jadi kalian kalau ngomong, ih aku nggak punya uang, gimana caranya buka usaha? Uni cuma modal 200.000. Gimana caranya? Nah kalian harus ikuti terus apa yang Uni bahas biar kalian tahu, biar pikiran kalian terbuka untuk membuka usaha ini. Uni sedang mengalihkan kalian untuk membuka usaha sendiri gitu loh. Nah itulah gunanya konten ini Uni bikin. Nah habis itu Uni dengan uang modal Uni 200.000 itu Uni hanya beli bahan beberapa. Habis itu Uni produksi itu di dekat rumah Nganeci. Ya Allah itu mahal banget dan jelek. Jadi Uni pada saat itu Uni nggak ngerti ya. Uni beli bahan ukuran 1,30 dikali 1,30 kotak. Ternyata dari orang tukang bahannya itu ngasih lebih gitu loh. Nggak dibikin kotak, jadi lebarnya 130, ke bawahnya 150, lebar kain kan 150 rata-rata yang panjang. Nah ya Uni nggak ngerti dong, itu pengalaman pertama Uni. Jadi di situ ternyata bentuknya itu persegi panjang jadinya gitu. Pas dia udah ngeneci, mana mahal banget lagi, necinya jelek lagi. Uni bilang aja nih ya, jadi kalian hati-hati. Kalau bisa tuh kalian tuh bikin satu contoh dulu, jangan sekaligus beli banyak, jangan produksi sekali banyak, jangan, itu kalian bisa rugi.
Di situ Uni langsung nyobain segi 4 lah. Kok ini nggak ini ya, kalau jilbab segi 4 kan depannya itu segitiga gitu kan, belakangnya juga segitiga kan, lah ini kok miring gitu loh, ada yang kayak gini, pokoknya nggak simetris gitu. Nah di situ tuh kecewa ya, Uni tuh habis lah uang Uni 200.000 itu yang buat modal itu. Tapi Uni alhamdulillah ada pegangan uang jajan Uni kan. Pada saat itu Uni lumayan dikasih jajan itu, kalau bagi Uni lumayan ya, Uni dikasih jajan 200.000 seminggu. Dan itu Uni ngekos di luar, itu uang di luar kos, uang jajan aja. Terus Uni hanya Sabtu Minggu kuliah, jadi Uni di kos itu cuma Sabtu Minggu, tapi dapat uang dalam 2 hari itu 250.000 gitulah. Nah setelah itu Uni gimana ya, kecewa lah, nggak jadi jualan gitu, karena memang jilbabnya itu ya nggak bisa dipakai gitu loh. Uni gunting lagi gitu jadi segi 4 ya, Uni otomatis ngeneci lagi gitu, bayar lagi gitu kan ya, pokoknya rugi deh. Dan itu ternyata bahannya itu nggak semua sama, nggak semua Wolfish, ada yang Fishkin, Fishcon, Wolfish, semacam-macam itulah. Pokoknya ya bisa dikatakan ditipu sama tukang bahan gitu, karena kita orang baru, kita dibodoh-bodohin gitu lah. Pokoknya kecewa. Uni inget banget tuh siapa orang yang jual bahan yang ngebohongin Uni. Jadi gini loh, apapun pekerjaan kalian, jangan pernah kalian mengambil untung lebih kepada orang lain dan kalian dengan cara berbohong. Kenapa? Ketika orang itu sudah sukses, orang itu nggak mau kenal kita lagi. Sama kayak Uni nggak mau lagi langganan di dia, nggak mau. Dia sering tuh dia manggilnya Bu Haji gitu kan, padahal belum haji, tapi semoga amin. Jadi Bu Haji sini belanja gitu, Uni nggak mau. Uni cuma ketawa doang gitu loh. Jadi jangan pernah cuma mengambil untung sekali, kalian bakal rugi selamanya gitu. Habis itu ya udah, pengalaman Uni seperti itu. Ternyata pada saat itu belum banyak yang bisnis jilbab, pokok bisnis syari belum banyak. Uni bisnis syari, ternyata Uni jual segi 4 itu banyak banget yang pesen. Alhamdulillah sistem online ini yang enaknya mereka transfer dulu baru barang diproduksi gitu loh. Nah ini rahasianya kenapa kita nggak perlu modal banyak. Intinya kalian tahu tempat produksi di mana, kalian harus bisa beli modal bahan dulu, paling untuk contoh gitu, untuk kalian foto. Nah jadi udah banyak yang pesen, Uni juga udah ketemu alhamdulillah tempat produksi yang murah gitu. Jadi alhamdulillah di situ, dan alhamdulillah pesanan langsung banyak, alhamdulillah pesanan banyak di situ. Teruslah Uni banyak pesanan, sibuk dengan itu tuh. Jadi kuliah Uni terbengkalai gitu. Jadi bagi kalian yang memang masih kuliah aja dulu. Kalau kalian tidak bisa membatasi, ketika kalian dapat uang banyak, udah kerja dapat uang banyak, jangan sampai lah kuliah kalian itu terbengkalai kayak Uni. Jadi terbengkalai kuliah Uni karena Uni benar-benar waktu itu udah banyak uang gitu kan. Alhamdulillah lah udah banyak uang. Pada saat itu merek pertama Uni, sebutin merek nggak ya, nggak usah lah, pokoknya merek pertama Uni. Di situ udah banyak langganan. Nah di situ Uni ternyata ada yang minta bikin gamis. Nah disitulah pertama keluarnya gamis bahan ceruti itu pertama kali tahun berapa ya, tahun 2016 kayaknya ya, kurang lebih. Itulah awalnya boomingnya bahan ceruti. Nah nggak berpengalaman lagi nih, karena udah mau lebaran, orang kan nggak ada yang mau bikin gamis ribet-ribet ya, tukang jahit itu udah nggak mau. Terus ternyata tukang jahit itu udah penuh gitu, karena Uni belum punya langganan tukang jahit untuk produksi gamis. Ternyata Uni open PO itu pesanan banyak banget. Nah pada saat itu ya ada customer yang langsung pesan 20 juta. Pesan 20 juta itu harga gamis Uni jual 400.000 dan dia bayar cash 20 juta itu pengiriman ke Taiwan. Nah di situ Uni bingung, ternyata pesanannya antusiasnya banyak banget gitu. Memang sih bagus, jujur aja untuk gambar contohnya memang bagus. Kesalahan Uni waktu itu ngambil foto orang untuk Uni jual. Jadi bukan foto sendiri gitu, karena Uni waktu itu foto HP masih ala kadarnya, masih jelek banget, belum ngerti lah pokoknya untuk ngefoto itu, belum ngerti untuk ngefoto. Nah lanjut lagi tadi Uni ngebahas tentang foto ya. Nah foto itu Uni ambil foto orang kayak gitu loh. Nah Uni juga belum tahu tuh bahan pastinya itu ceruti itu ternyata banyak jenisnya gitu. Uni nggak tahu kalau ceruti itu
banyak jenis, dan dipikir ceruti ya cuma satu jenis gitu kan, dan ternyata itu pakai furing itu dalaman gamis, dalaman rok gitu kan, karena kan ceruti itu tipis ya. Uni juga nggak tahu, Uni lihat di foto tuh kilat-kilat, jadi Uni kasih satin di dalamnya, itu bener-bener kayak kresek plastik, tau gak sih, bener-bener tuh malu banget ya, inget banget itu tuh. Uni sampai rugi itu, kalau yang uang Uni pribadi aja itu 80 juta. Ya itu yang dalam rekening nggak tahu, pokoknya 100 juta lebih ruginya. Itu pokoknya titik dimana Uni down, itu sedih banget ya, karena Uni juga ditipu sama tukang jahit Uni. Ditipunya itu, dia ngomong dia sanggup untuk ngeproduksi gitu kan. Ya udah, ternyata dia nggak sanggup, dia nggak ngerti bahan itu. Nggak semua tukang jahit bisa megang yang namanya bahan ceruti, bisanya bahan-bahan keras kayak gini nih, kayak yang Uni pakai ini bahan Wolfish ini kan, maksudnya bahan keras itu tegang, nggak kayak ceruti kan lemes ya, pasti kalian paham lah kalau perempuan. Nah, jadi di situ Uni balik ke Padang, Uni kuliah, Uni ngasih ngasih uang dan untuk beli bahan itu ke kaki tangannya Uni yang ngebantuin Uni bisnis. Berapa ya, banyak loh pokoknya uang itu. Awalnya Uni ngasih 20 juta dulu untuk beli bahan. Ternyata dengan enaknya itu tukang jahit udah dilebarin sama dia buat dipotong itu bahan, dia main potong, ternyata itu miring-miring. Ternyata bahan ceruti ini nggak bisa ditumpuk-tumpuk begini tuh nggak bisa, lalu dipotong tuh nggak bisa, dia bakal lari-lari, dia nggak bakal sama atas sama bawah, itu nggak bakal sama pola potongnya. Jadi ceruti itu harus digantung, karena digantung gitu, karena dia tuh nggak, berarti ya diem gitu aja, bahannya udah sampai di situ tuh seratnya gitu, nggak bakal ketarik-tarik lagi, dan itu harus satu-satu gitu loh. Makanya bahan ceruti itu mahal gitu. Yang bahan-bahan ceruti itu mahal.